Hai adik-adik, Namo Mitofo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kita harus terus menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Nah adik-adik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita duduk yang manis dan bersikap anjali, agar kita bisa mengikuti puja bakti dengan baik. Wen Namaskara. Wen Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni
Namo Sukewe Mama Arya Walokite Swara Garba Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarwata Subham Ajeya Sarwa Sarwa Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarwa Saramala Mala Mahadayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Daring Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Walokite Swaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisraja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate
Gate gate parang gate parasam gate bodhiswaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Temanku dalam dharma, dalam dharma, dalam dharma. Temanku dalam dharma, bahagia. Temanku dalam dharma, dalam dharma, dalam dharma. Temanku dalam dharma, bahagia. Ku sapa kau, ku sayang kau, ku bantu kau, ku peluk kau. Temanku dalam dharma, bahagia. Temanku dalam dharma, dalam dharma, dalam dharma. Temanku dalam dharma, bahagia. Ku sapa kau, ku sayang kau, ku bantu kau, ku peluk kau. Temanku dalam dharma, bahagia. Halo adik-adik semuanya, nama Mitofo. Adik-adik sekalian, Cici mau nanya sama kalian. Kalian semua punya teman nggak? Teman kalian itu baik gak sama kalian? Kalian yakin nggak kalau mereka benar-benar tulus berteman dengan kalian? Nah, kali ini Cici ada sebuah cerita nih buat kalian semua. Yuk, duduk yang manis, kita dengar sama-sama ceritanya. Di suatu padang rumput yang luas, hiduplah keluarga singa. Keluarga singa itu terdiri dari papa, mama, anak laki-laki, dan anak perempuan. Papa singa mengajarkan kepada anak laki-lakinya bagaimana cara berburu yang baik dan benar.
Setelah mampu, setiap harinya si putra singa akan pergi berburu mencari makanan untuk papa mama dan adik-adiknya. Suatu hari, ketika si putra singa sedang berburu, ia bertemu dengan seekor serigala. Wajah serigala sangat sedih. Putra singa pelan-pelan mendekati si serigala dan bertanya, "Ada apa teman? Kenapa kau bersedih?" Si serigala menjawab, "Bolehkah aku berteman dan melayanimu?" Putra singa tanpa ragu-ragu langsung setuju dan mengajak si serigala untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, papa singa melihat putranya mengajak pulang seekor serigala, langsung menegur putranya. "Anakku, kenapa kamu berteman dengannya? Serigala adalah hewan yang licik." Tapi karena si putra singa bersikeras ingin berteman dengan si serigala dan menganggap bahwa si serigala tidak seperti perkiraan ayahnya, sang ayah pun hanya bisa mengalah sambil tetap mengawasi putranya. Suatu hari, si serigala berkata bahwa ia ingin sekali makan daging kuda. Seumur hidupnya, ia belum pernah mencoba seperti apa rasanya daging kuda. Mendengar perkataan temannya, si putra singa langsung bertanya, "Di mana ada kawanan kuda?" Si serigala sambil tersenyum licik menjawab, "Kawanan kuda ada banyak di tepi sungai sana." Sesuai dengan petunjuk si serigala, mereka berdua pergi ke tepi sungai dan berburu kuda. Mereka perlahan-lahan mendekati kawanan kuda yang sedang minum air. Begitu kawanan kuda lengah, putra singa langsung menerkam salah satu kuda. Daging kuda hasil buruan dibawa pulang oleh putra singa dan dimakan bersama dengan adik-adik dan temannya, si serigala. Sang papa singa yang melihat hal tersebut langsung menegur putranya dengan berkata, "Anakku, berburu kuda sangatlah berbahaya. Kawanan kuda itu adalah milik raja. Mereka punya banyak pemanah yang hebat. Jika kamu terus berburu daging kuda, papa khawatir kamu akan menemui bahaya suatu hari nanti." Tetapi, si putra singa sama sekali tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Si putra singa tetap saja berburu daging kuda. Sang raja yang mendengar kabar bahwa kawanan kuda kerajaan sering diterkam oleh si putra singa, memerintahkan prajurit-prajuritnya membangun parit untuk melindungi kuda-kuda yang ada di kota. Walaupun demikian, si putra singa tetap saja berani datang menerkam kuda-kuda kerajaan. Sang raja kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membuat kandang bagi kuda-kudanya. Ia berharap semoga dengan adanya kandang itu bisa melindungi kuda-kuda kesayangannya agar terhindari dari terkaman si putra singa. Si putra singa karena mendapat pengaruh dari si serigala, ia terus mencoba menerkam kuda-kuda yang ada di dalam kandang. Akhirnya, sang raja memanggil seorang prajurit pemanah. Ia bertanya kepada prajuritnya itu apakah ia mampu memanah singa. Sang prajurit pun berkata bahwa ia sanggup. Kemudian, si prajurit pemanah mulai bersembunyi dan mengamati kapan datangnya si putra singa. Ketika hari menjelang sore, si putra singa dan si serigala mencoba untuk mendekati kandang kuda. Ia berkata pada si serigala agar tidak perlu mengikutinya, karena tentunya ia akan lebih cepat jika berburu sendiri. Ia meminta si serigala untuk menunggunya. Si prajurit pemanah dari jauh terus mengamati gerak-gerik si putra singa. Prajurit pemanah berkata dalam hatinya, si singa yang gerakannya begitu cepat, ketika membawa hasil buruannya pasti akan bergerak lambat. Saat itulah ia akan memanahnya. Ketika si putra singa telah berhasil menerkam salah satu kuda, tepat saat itu juga sebuah anak panah menembus badan si putra singa. Melihat si putra singa terpanah, si serigala tidak membantunya sama sekali. Si serigala malah pergi meninggalkan si putra singa sendirian karena menganggap si putra singa pasti sudah mati terpanah dan tidak ada gunanya lagi untuk menolongnya. Tetapi si putra singa ternyata belum mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berusaha payah kembali ke rumahnya. Papa singa yang melihat anaknya terluka parah sangat terkejut dan sedih. Ia segera membawa pulang putranya dan mengobatinya. Mama singa sangat sedih melihat keadaan putranya.
Karena tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, si putra singa menjadi celaka. Nah adik-adik, gimana? Seru gak ceritanya? Menurut kalian, bagaimana sih sifat si serigala itu? Apakah si serigala merupakan contoh teman yang baik? Pastinya bukan ya. Si serigala berteman dengan si singa hanya untuk dimanfaatkan. Adik-adik sekalian, manusia merupakan makhluk sosial. Artinya apa sih? Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kalian dari pertama kali lahir ke dunia sudah mendapatkan bantuan dari dokter dan suster loh, ya kan? Dalam hidup ini, kita semua membutuhkan teman. Teman memberikan warna yang indah pada kehidupan kita semua. Nah, teman yang baik dalam agama Buddha disebut dengan Kalyana Mita. Kalyana artinya baik atau bagus, sedangkan Mita artinya teman. Kalau ada teman yang baik, berarti ada teman yang buruk dong. Dalam agama Buddha, teman yang tidak baik disebut apa ya? Ada yang tahu nggak? Teman yang tidak baik kita sebut dengan Akalyana Mita. Nah, ada yang bisa kasih tahu Cici gak? Ciri-ciri teman yang baik atau Kalyana Mita itu seperti apa? Teman yang baik itu ciri-cirinya suka menolong kita saat kita kesusahan. Contohnya, memberi contekan saat kita tidak bisa menjawab soal ulangan. Loh, benar gak nih adik-adik? Iya, itu salah ya. Menolong orang juga harus bijaksana. Kalau pas ulangan kita malah memberi contekan, itu namanya curang. Kita berbuat karena buruk namanya. Dengan memberikan contekan, kita malah membuat teman kita menjadi malas belajar. Karena mengandalkan bantuan kita saat ulangan. Ayo, ada yang mau kayak gitu? Enggak ya? Oke, sekarang Cici kasih tahu ya ciri-ciri Kalyana Mita itu seperti apa. Yang pertama, dia suka menolong kita. Yang kedua, dia selalu ada ketika kita sedang susah maupun senang. Yang ketiga, dia suka memberikan nasihat yang baik kepada kita. Dan yang keempat adalah, dia penuh perhatian dan bersimpati kepada kita. Dari ciri-ciri di atas, tentunya kalian juga ingin jadi sahabat yang baik untuk teman-teman kalian kan? Nah, dari cerita yang tadi kita simak bersama, si serigala adalah contoh Akalyana Mita. Dia memiliki sifat yang serakah. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia berteman dengan si singa hanya untuk memanfaatkan kekuatan si singa untuk berburu daging kuda. Si serigala juga tidak menasehati si singa agar tidak berburu daging kuda karena hal itu berbahaya bagi si singa. Dan bahkan dia sama sekali tidak menolong si singa loh ketika si singa terpanah. Cici mau nanya nih sama kalian semua. Siapa yang lebih suka mendengarkan perkataan teman dibandingkan perkataan orang tua? Kita terkadang sering sekali mengabaikan nasihat orang tua ya. Padahal orang tua memberikan nasihat agar kita menjadi anak yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Di luar sana, banyak sekali orang yang mengaku-ngaku menjadi teman kalian di saat kalian sedang sukses atau bahagia. Tetapi teman yang sejati selalu bersama kalian meskipun kalian sedang mengalami kesusahan. Hati-hati juga dalam bergaul ya adik-adik sekalian. Banyak teman yang sifatnya seperti si serigala. Kita lihat sepertinya mereka baik kepada kita, padahal mereka memiliki niat yang jahat terhadap kita. Ada yang berpura-pura baik kepada kita agar kita mau diberi narkoba atau agar kita mau disuruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, dalam berteman kita harus bijaksana ya adik-adik semuanya. Kita memang harus berteman tanpa pilih-pilih. Tentunya jika kalian sudah memiliki sahabat yang baik, maka kalian harus menjaga persahabatan kalian. Tetapi, jika teman kita memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kita, maka kita harus hindari dan jangan meniru perbuatan mereka.
Kalian boleh mencoba untuk menasehati mereka agar berubah atau agar mereka tidak melakukan hal yang tidak baik. Tetapi, jika teman yang dinasehati tetap tidak berubah, maka kalian harus hindari, oke? Ingat ya adik-adik sekalian, mengikuti nasihat yang buruk akan merugikan diri kita sendiri. Turutilah nasihat dari yang bijaksana, dan jadikan dirimu sendiri sahabat yang baik bagi teman-temanmu. Baiklah adik-adik semuanya, demikianlah kesimpulan dari cerita yang tadi kita dengarkan. Semoga kalian semua bisa menemukan sahabat terbaik kalian di kehidupan ini. Jangan bergaul dengan teman jahat dan tercela. Bergaulah dengan teman yang baik dan mulia. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita. Dan atur nafas kita perlahan-lahan. Oh Buddha, aku berdoa untuk semua teman-temanku yang baik. Semoga mereka selalu berbahagia. Semoga aku juga bisa menjadi teman yang baik bagi mereka. Semoga kami bisa menjadi teman yang saling membantu, saling menghargai, dan saling menjaga. Swaha, swaha, swaha. Halo adik-adik, jadi aktivitas hari ini kita akan menggambarkan wajah sahabat kita. Tentunya kalian semua memiliki seorang sahabat yang paling kalian sayang dong. Nah, hari ini kita akan menggambarkan wajah mereka.
Nah, adik-adik, kita sudah belajar mengenai sahabat yang baik. Maka dari itu, ketika berteman, janganlah kalian lupa untuk menjadi seorang sahabat yang baik bagi teman kalian. Nah, agar kalian lebih mengerti materinya, jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, serta jangan malu untuk bertanya jika ada kendala. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya kegiatan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Amitofo.